Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang sudah berhadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maka kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah sudah mengetahui tentang bimbingan kelompok? Belum. Berarti kalian masih belum mengetahui ya tentang bimbingan kelompok ini. Nah, Ibu ingin menjelaskan bimbingan kelompok ini adalah suatu proses layanan bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling, yang mana dalam bimbingan kelompok itu kita bisa mengemukakan pendapat, terus bisa saling berkomunikasi antar teman, dan bisa juga kita memberikan pengalaman-pengalaman kita dalam bimbingan kelompok tersebut, mendapatkan informasi ya dalam kelompok kita ini. Nah, sudah mengerti sampai di situ? Paham ya untuk dalam proses bimbingan dan bimbingan kelompok tersebut. Nah, tujuannya bagaimana dalam bimbingan kelompok ini? Yang pertama, kalian bisa mengungkapkan suatu permasalahan atau mengungkapkan suatu pengalaman, ide, pikiran, dan bisa juga kalian memahami satu sama lain bagaimana tentang informasi-informasi yang diberikan oleh teman-teman juga. Nah, selanjutnya kalian bisa juga dalam bimbingan kelompok ini kalian lebih aktif ya, seperti itu. Nah, kalaunya dalam bimbingan kelompok ini adakah kesepakatan kita dalam kelompok ini? Ada, kita harus aktif untuk cara menghargai temannya, terus aktif untuk berbicara. Sebelumnya kalaunya ingin menyampaikan sesuatu itu terlebih dahulu angkat tangan. Jadi kita bisa mengungkapkan sesuatu tersebut. Nah, di dalam asas-asas ini bimbingan kelompok itu ada asas kerahasiaan. Sudah tahu rahasia itu? Kita kalaunya asas kerahasiaan itu, apapun yang terjadi dalam kelompok ini, segala kekurangan dari teman-temannya atau permasalahan pribadi temannya yang disampaikan di dalam kelompok ini, kalian tidak boleh menyampaikan kepada orang lain, keluar sana. Kita harus rahasia sama-sama di sini saja. Nah, setelah itu ada juga asas keterbukaan. Nah, keterbukaan itu seperti apa? Bekerja sama. Supaya keterbukaan itu mengungkapkan perasaan-perasaan atau pikiran di dalam diri kalian untuk kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, jadi yang ketiga lagi ada asas kekinian. Kekinian itu terkini, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian ingin tahu di dalam bimbingan kelompok ini, kalian harus mengetahuinya, harus up to date, harus mengikuti perkembangan yang saat ini ya, yang sekarang gitu. Nah, sampai di situ sudah paham? Paham. Nah, alhamdulillah sudah mengerti ya. Apakah di sini ingin ditanyakan atau kita bisa lanjut? Lanjut. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita terlebih dahulu perkenalan dulu nih. Kalian apakah sudah saling mengenal? Sudah. Alhamdulillah ya, saling mengenal. Nah, kalaunya sudah saling mengenal, Ibu ingin sekali lagi untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan makanan favorit. Nantinya kita ada permainan untuk mengingat
konsentrasi makanan favorit seperti apa teman-temannya, seperti itu. Paham? Paham. Terlebih dahulu Ibu awali dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Munawarah, makanan favorit Ibu bakso. Selanjutnya, perkenalkan nama ulun Nurmila, makanan favorit pizza. Selanjutnya, perkenalkan nama ulun Zara Amalia, makanan favorit ulun mie ayam. Selanjutnya, perkenalkan nama ulun Siti Saliha, makanan favorit bakso. Selanjutnya, Perkenalkan nama ulun Rabitul Mardiah, makanan favorit ayam goreng. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rabiah, makanan favorit bakso. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nadia Ulfa, makanan favorit saya mie goreng. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ariani Nur Hamadani, makanan favorit ayam geprek. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Salwa, makanan favorit mie ayam. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nurhanatul Izzah, makanan favorit nasi goreng. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Mahdia, makanan favorit spaghetti. spaghetti. Ya, luar biasa ya makanan favorit kalian. Nah, Ibu ada permainan konsentrasi. Konsentrasi. Sebutkan berapa teman kalian yang suka makan bakso. Ayo angkat tangan kalau bisa. Ya, Arya, berapa orang yang makan bakso? 2 orang. Siapa saja yang suka makan bakso? Ada? Siti Saleha, Ya, ada lagi? Rabia, Rabia yang suka makan bakso. Kalau nyai teman kalian yang suka makan pizza, siapa? Nurmila. Konsentrasi. Kalau teman kalian yang makan ayam geprek, ya. Alhamdulillah semuanya di sini sudah ingat ya, ingat dan mengenal teman-temannya juga. Nah, selanjutnya Ibu sekali lagi ingin membuat perjanjian dulu nih. Kalian di sini ingin melaksanakan bimbingan kelompok ini dengan berapa waktu? Dengan berapa menit? 35 menit. 35 menit. Ada lagi? 30 menit, 30 menit. Ada lagi? 40 menit, 40 menit. Ada? 20 menit. Ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, 40 menit, 35 menit. Yang mau 35 menit angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, banyak sekali ya yang 30 menit. Jadi kita sepakat ya, 35 menit ya. Nanti kita lihat jamnya, kalau sudah 35 menit kita akhiri bimbingan kelompok ini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya tadi Ibu ingin menanyakan, kita perjanjian dalam kelompok ini yang pertama tadi harus aktif. Yang kedua kita terbuka. Yang ketiga kita menghargai. Terus tadi ada bekerja sama. Bekerja sama itu kita saling membantu ya. Apapun misalnya ada temannya yang ingin mencari informasi-informasi, kita membantu memberikan pengalaman berdasarkan yang kita sudah alami, seperti itu. Nah, pembahasan apa yang kita ingin bahas dalam bimbingan kelompok ini? Yang pertama, pengelolaan emosi. Kalau Pian, jangan bersedih. Kalau Pian, jangan mudah kecewa. Kalau itu ada lagi tambahannya kita? Jangan mudah membenci kita. Jangan terburu-buru. Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah ya? Ini ada dari teman-temannya nih. Tadi jangan mengelola emosi katanya. Bagaimana cara mengelola emosi? Terus tadi jangan terburu-buru, jangan mudah kecewa, jangan mudah sedih. Nah, seperti itu teman-teman kalian ingin membahas apa nih? Dari segi emosional ya. Kita ambil pembahasan tentang marah. Mengelola emosi marah. Nah, apakah kalian semuanya sini pernah marah? Pernah ya. Alhamdulillah itu manusiawi ya. Kalau kita pernah marah artinya kita secara emosional kita sudah normal. Tapi
kalaunya kita mengelola kita supaya sabar gitu, jangan terlalu marah yang sedikit-sedikit marah gitu ya. Kalian apakah sudah merasakan bagaimana untuk cara menahan emosi tersebut? Sudah ada tahu bagaimana? Diam. Terus bagaimana ada lagi misalnya cara untuk tadi kita mengelola emosi nih, marah. Semuanya sudah pernah marah misalnya. Untuk menghilangkan marah itu seperti apa? Apakah kalian ada di sini ingin berbagi pengalaman kalian dari menjauhi seseorang yang menyebabkan marah tersebut? Itu apalagi? Biasanya kita kalaunya pengen berkata-kata kasar gitu ya, kita menahan emosi kita. Apa? Jangan apa? Ya, kita harus banyak istighfar. Kalaunya juga dalam mengelola emosi itu banyak ya penyebabnya tadi, karena sering misalnya ada yang mengganggu kita belajar, pastinya kita ingin marah, emosional kita. Ada juga yang tadi temannya kalaunya sedang sedih, kecewa, itu adalah disebut juga emosi, sebuah perasaan yang kita alami. Nah, ekspresi kata temannya juga ya. Nah, kalaunya kita sebelum kegiatan ini kita ada permainan dulu nih. Permainan dari ibu ya. Lakukan apa yang ibu katakan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Paham? Contohnya, misalnya ibu mengatakan mata. Iya, jangan terlambat ya. Nah, kalaunya ada yang terlambat atau salah gerakan, nanti kita beri pertanyaan ya. Pertanyaan 5 hal tentang sekolah. Misalnya contohnya, sebutkan 5 pelajaran yang disukai, sebutkan nama guru-guru di sekolah. Misalnya seperti itulah ya. Hadiahnya, hadiah bagi orang yang salah melakukan ya. Gitu. Sudah siap untuk memulai? Siap. Konsentrasi. Hidung. Siapa yang terlambat? Yuk, bantu lihat temannya. Mata. Telinga. Hidung. Mata. Mulut. Ya, alhamdulillah ya, tidak ada yang salah. Tepuk tangan semuanya. Artinya kalian sudah konsentrasi, tenang, aman. Kita tadi membahas tentang apa? Tentang emosi marah. Nah, kalaunya dalam segi kita sebagai manusia pastinya kita pernah marah juga. Nah, kalaunya cara mengelola emosi itu seperti apa? Adakah yang tahu di sini? Cara mengelola emosi? Ada yang tahu? Tidak ada. Misalnya tadi kata temannya untuk menghindar dari seseorang supaya kita tidak marah. Kalaunya dari ibu sendiri nih, tips-tips untuk mengelola emosi. Pertama, kita tadi sebelum emosi kita harus berpikir terlebih dahulu nih. Berpikir apa? Positif. Kata temannya berpikir positif, bahwa kita jangan sampai menggebu-gebu. Tadi sama temannya juga ya, jangan terburu-buru gitu ya, jangan terburu-buru emosinya. Terus berpikir positif ini dampaknya bagus atau tidak baik misalnya kan. Biasanya kalau yang kita sudah terlanjur marah, nantinya teman-teman kita itu membenci kita. Dia pemarah orangnya misalnya. Itu ya, seperti itu. Pernah mengalaminya ya. Kalaunya di kelas nih misalnya saling bertengkar. Hal apa yang bisa dilakukan oleh teman-temannya? Disuruh apa? Meneraikan, misalnya menstop, menahan ya. Misalnya kita saling marah nih, biasanya duduk dulu ya. Nah, tadi yang pertama kita berpikir positif. Setelah itu ketika marah ketika marah sedang berdiri, kita disuruh duduk dengan menenangkan pikiran, menenangkan diri kita juga ya. Setelah itu apalagi? Jangan terburu-buru, kita sabar, tarik nafas gitu ya. Biasanya kita menggebu-gebu pengen
berkata-kata yang omelan kasar gitu ya, marah-marah gitu ya. Biasanya apa? Santai, tarik nafas gitu ya, tenangkan, hembuskan 5 detik, tarik nafas, hembuskan, terus kita senyum, menahan, supaya kita kalau emosi marah itu biasanya itu adalah pekerjaan syaitan. Ada iblisnya nih yang mengganggu, marah aja nih dengan teman-temannya misalnya ya. Kita pernah kan seperti itu, biasanya kita astagfirullah, istighfar. Nah, ada 3 hal sudah. Apa tadi, bisa mengulang? Pertama, jangan terburu-buru, berpikir positif, terus istighfar, tarik napas gitu ya. Kita kontrol emosinya, menarik napas, terus istighfar. Biasanya kan itu adalah gangguan-gangguan syaitan ya untuk kita marah gitu. Kalaunya setelah itu kita kalaunya tidak tahan lagi nih, ingin marah, apalagi yang kita kerjakan? Apa? Berwudu ya. Kalian pasti tahu juga, kita sebagai muslim kalaunya sudah panas nih, biasanya kalaunya marah itu apa? Panas ya, panas banget, pengen marah kepada teman atau kepada siapa gitu ya. Kita cepat ambil wudu, berdoa, baca apa tadi? Baca salawat, istighfar, supaya hati kita tenang. Nah, seperti itu juga yang kalian lakukan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa paham ya. Konsentrasi. Alhamdulillah, kita setelah berwudu itu apalagi yang kita lakukan? Salat supaya kita menghindari untuk marah emosi ya, supaya kita tenang, lebih dekat lagi dengan Allah gitu ya, Sang Pencipta, lebih dekat juga kita. Nah, sampai di sini kalian sudah, hal apa yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan kalian itu kalau marah? Apa biasanya untuk menghindar teman gitu kah? Ya, beristighfarnya paling banyak ya, kita istighfar terus ya kalaunya kita ingin marah gitu. Cara mengelola emosi kita seperti itu. Marah kita wajar, kalaunya kita sebagai manusia biasa itu pasti ada keinginan marah, tapi cara mengontrolnya gitu ya, untuk mengontrol emosi marah kita. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita selanjutnya kita permainan dulu, berdiri, ayo. Kita permainannya tentang kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Ini bukan permainan, yel-yel. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sudah. Tepuk konsentrasi. Nah, tepuk konsentrasi. Ya, alhamdulillah ya. Kita tadi lumayan agak gerak ya, supaya kita tidak kaku gitu ya. Untuk cara tips-tips untuk mengelola emosi tadi, tarik napas. Kita latihan ya. 1, 2, 3. Tarik napas. Hembuskan. Ya, tarik napas. Hembuskan pelan-pelan. Terus kita senyum. Silahkan duduk. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah di sini bisa ada yang ingin menyimpulkan dari kita cara mengelola emosi menurut kelompok ini misalnya? Ada? Pertama, seperti apa? Kalau bisa jangan terlalu gegabah. Kalau bisa jangan terlalu gegabah, jangan temannya. Setelah itu apa lagi? Tidak ada. Ya, kita pertama tadi kita ya dengan tenang berpikir positif. Ya, Ibu terus mengulang-ulang ini karena kalian supaya ingat ya, tujuan bimbingan konseling ini kita bisa memahami, terus kita bisa mendapat ilmu, pengalaman juga ya.
tentang bagaimana kita emosi itu, menyadarkan kita bahwa emosional marah itu tidak baik. Kita harus bisa sabar, menahan emosi, menahan diri. Kenapa orang itu mudah sekali sabar? Kita harus bisa juga menerapkan sabarnya itu gitu. Tepuk konsentrasi. Mungkin cukup sampai di situ dulu penyampaian dari Ibu bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin menanyakan kesan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Siapa dulu angkat tangan? Siapa? Ya. Mendapatkan informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oh ya, alhamdulillah mendapatkan informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang lain? Ya. Senang. Ada yang lain? Menjadi terbuka. Alhamdulillah. Apalagi? Asik ya kalaunya kita nih ada perjanjian kita untuk pertemuan selanjutnya. Kita berkelompok ini, apakah kalian setuju? Setuju. Karena kita lebih bersama-sama teman ya. Misalnya bagaimana cara kita Bu untuk selanjutnya disiplin waktu, atau kita supaya semangat, kita bekerja membantu orang tua, seperti itu juga ya pembahasan selanjutnya. Apakah nanti kalian bersedia? Bersedia. Alhamdulillah apa yang Ibu sampaikan tadi semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan ya di kehidupan sehari-hari kita mengelola emosional marah tadi ya. Kita tadi sabar, terus istighfar, Ibu ulangi lagi ya, seperti itu, berwudu juga. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, setelah ini kalian pulang hati-hati di jalan dan jaga kebersihan dan kesehatan kalian juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu pertemuan bimbingan kelompok. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.